Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2? Insya Allah anak-anak kelas 2 dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik anak-anak, Ustaz berpesan kepada kalian semuanya, jangan lupa sholat 5 waktunya, mengaji, dan belajar di rumahnya masing-masing. Tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran kemuhammadiyahan. Ustadz memohon kepada anak-anak semuanya untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan sebaik mungkin di YouTube atau di video Ustadz ini dengan benar-benar mendengarkan. Yang pertama yaitu sebelum Ustadz mau menjelaskan, Ustadz membaca terlebih dahulu. Mensyukuri nikmat waktu. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa waktu yang sangat dianjurkan. Dengan bersyukur maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Jadi kita harus benar-benar bersyukur atas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku amat pedih. Kalau kita tidak mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya, maka kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, di antara bentuk syukur nikmat waktu adalah bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah dengan meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua yang terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian apapun bukan atas kehendak orang lain atau diri sendiri. Jadi kita harus benar-benar bersyukur dengan hati. Kita yakin semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi semua kita harus benar-benar yakin kalau ada terjadi sesuatu apapun terhadap kita, maka semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kejadian apapun atau kejadian sesuatu apapun terhadap kita itu bukan datangnya dari orang lain atau datangnya dari kita sendiri, tapi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bersyukur dengan lisan. Ucapan syukur dengan lisan adalah kalimat alhamdulillah. Mengucapkan syukur alhamdulillah adalah sebagian pujian atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus benar-benar mengucapkan bersyukur dengan lisan, yaitu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita mendapatkan sesuatu, kita harus benar-benar mengucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh artinya menggunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita benar-benar menggunakan anggota tubuh kita ini, manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, mata digunakan untuk melihat yang baik. Mata ini digunakan untuk melihat yang baik. Contohnya seperti apa? Ya seperti apa? Ya membaca Al-Qur'an, belajar dan melihat hal-hal yang baik. Selanjutnya yaitu pendengaran, digunakan untuk mendengar yang bermanfaat. Telinga dimanfaatkan untuk mendengarkan yang baik. Contohnya seperti apa? Mendengarkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mendengar orang berbicara yang baik, mendengar orang-orang yang
menjelaskan pelajaran atau ilmu-ilmu yang bermanfaat, mendengarkan pengajian dan hal-hal yang baik, hal-hal yang lain. Anggota tubuh digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita digunakan untuk beramal soleh. Jadi anggota tubuh kita ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Contohnya beribadah kepada Allah, ya kita melakukan ya sholat 5 waktu, sholat sunnah, mengaji, belajar, berpuasa, dan amal-amal baik amal-amal baik yang lain. Oke, selanjutnya yaitu perilaku disiplin. Disiplin adalah sikap yang terpuji. Jadi disiplin adalah sikap yang terpuji. Sikap yang baik. Kita sudah diingatkan untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang baik. Nah, kita sudah diingatkan kita harus benar-benar menggunakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Paham tuh anak-anak ya? Kegiatan yang baik. Sikap disiplin harus dibiasakan sejak kecil. Jadi waktu sikap kita ini harus dibiasakan sejak kecil, bukan sejak dewasa atau tua, tapi mulai kecil kita sudah diajarkan untuk disiplin. Waktu kita akan terbuang sia-sia jika tidak disiplin. Maka kalau kita tidak manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin, maka kita akan sia-sia. Waktu tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Pekerjaan kita juga hasilnya tidak sempurna apabila ditunda-tunda, maka pekerjaan kita tidak akan manfaat, tidak akan sempurna jikalau waktu ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Disiplin artinya melakukan sesuatu dengan tepat. Nah, disiplin dilakukan di mana saja. Jadi kita harus tepat waktu, namanya disiplin. Ya, di mana saja, maupun di sekolah, maupun di rumah, maupun di tempat lain. Melakukan kegiatan apapun harus tepat. Kegiatan apapun kita harus benar-benar tepat waktu. Contohnya, kalau kita masuk sekolah jam 7, ya kita harus masuk sekolah jam 7, bukan jam 8. Kalau masuk jam 8 berarti bukan tepat waktu. Selanjutnya, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan tepat akan bermanfaat. Maka semua kegiatan kalau kita melakukan dengan tepat waktu, maka semua akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Membiasakan tepat waktu dan taat pada peraturan adalah salah satu cara melatih sikap disiplin. Oke, kita harus benar-benar membiasakan tepat waktu. Oke, kita harus membiasakan tepat waktu. Kenapa? Karena untuk melatih sikap kita melatih sikap kita disiplin. Ingatlah bahwa waktu yang sudah terbuang tidak bisa diambil kembali. Jadi waktu yang kita benar-benar membuang waktu, tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka waktu itu tidak akan kembali lagi. Maka dari itu kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kita termasuk orang yang rugi jika kurang bisa manfaatkan waktu. Kalau kita tidak manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, maka kita akan tidak menjadi orang-orang yang bermanfaat. Paham anak-anak ya? Maka kita tidak termasuk orang-orang yang bermanfaat kalau waktu itu kita tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, baik anak-anak. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan ya. Anak-anak Ustadz memberi kalian tugas ya. Nanti kerjakan ini ya, yang judulnya itu mari berlatih ya. Kerjakan ini, susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang benar. Nah, kalimat ini kalian susun dengan kalimat yang benar. Setelah itu nanti baru kalian foto terus kirimkan ke Ustadz Sudirman. Oke, baik anak-anak ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz berpesan jangan bosan-bosan ya. Belajar dan belajar walaupun kita jaraknya jauh. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.